Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayarina Cahya Febriani dengan NIM 223051440001. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan pemodelan predator prey, studi kasus bintang laut berduri, dan terumbu karang. Untuk permasalahannya, interaksi predator-prey merupakan interaksi yang terjadi antara dua spesies berbeda. Dalam penelitian ini, predator adalah bintang laut berduri dan prey adalah terumbu karang. Jika populasi bintang laut berduri dibiarkan semakin bertambah, maka populasi terumbu karang akan terancam. Kemudian, jika populasi terumbu karang berkurang, maka akan berakibat pada berkurangnya populasi bintang laut berduri itu sendiri. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dibuat model predator prey dan membuat simulasi penyelesaiannya. Terus, untuk variabel dan parameter dalam model, variabel bebasnya itu T, waktu, variabel terikatnya XT, populasi terumbu karang pada waktu ke T, YT, populasi bintang laut berduri pada waktu ke T. Untuk parameternya sendiri, R1, laju pertumbuhan terumbu karang, R2, laju pertumbuhan bintang laut berduri dari hasil predasi, K, kapasitas tampung lingkungan untuk terumbu karang, beta, efisiensi predasi, dampak predator terhadap prey, alfa, efisiensi konversi prey menjadi pertumbuhan predator, delta T, laju kematian bintang laut berduri. Untuk asumsi modelnya sendiri, sebelum ke bagian pemodelan, berikut beberapa asumsi yang digunakan dalam penelitian ini. 1. Bintang laut berduri dan terumbu karang diasumsikan bersifat tertutup. Pertumbuhan populasi hanya dipengaruhi oleh angka kelahiran dan angka kematian. 2. Populasi bintang laut berduri akan berkurang jika tidak ada populasi terumbu karang. 3. Pertumbuhan populasi terumbu karang akan berkurang ketika populasi bintang laut berduri ada dalam komunitas. 4. Populasi terumbu karang akan bertumbuh secara eksponen ketika tidak adanya populasi bintang laut berduri dalam suatu komunitas. Sehingga pertumbuhan ini akan dibatasi oleh kapasitas tampung lingkungan yaitu K. Dan terakhir, kematian terumbu karang dan bintang laut berduri karena faktor lingkungan diabaikan. Untuk model matematika diskritnya, kita menggunakan dua persamaan diskrit. Yang pertama, model pertumbuhan terumbu karang. Persamaan ini, persamaan pertumbuhan terumbu karang mempertimbangkan pertumbuhan logistik dan interaksi predator di mana XT plus 1 sama dengan XT plus R1 XT dikali 1 min XT per K min beta XTYT. Sedangkan untuk persamaan pertumbuhan bintang laut tergantung pada jumlah prey dan laju konversi serta kematian. Di mana YT plus 1 sama dengan YT plus R2 XTYT min alpha YT. Untuk titik equilibriumnya, kita mencari titik-titik di mana populasi tidak berubah atau disebut titik keseimbangan. Ada 3 titik, yaitu di mana E1 sama dengan 0,0 artinya kedua spesies punah. E2 K,0 artinya hanya terumbu karang yang bertahan. E3 itu titik non-trivial yang menggambarkan keseimbangan antara keduanya.
Nah, selanjutnya untuk linearisasi dan matriks Jacobian, kita linearisasi sistem di sekitar T equilibrium untuk melihat kestabilannya. Dengan menghitung matriks Jacobian dan nilai eigen, kita bisa menyimpulkan stabilitas sistem. Nilai eigen kompleks yang modulusnya lebih dari 1 menunjukkan sistem stabil. Maaf, yang kurang dari 1 menunjukkan eh, sistem stabil secara asimptotik, artinya populasi akan artinya populasi akan berosilasi mendekati keseimbangan. Nah, eh, pada turunan parsial dan fungsi ini didapatkan dari titik non-trivial pada E3, terus dihitung menjadi seperti ini. Selanjutnya, eh, ini perhitungan dari linearisasi dan matriks Jacobiannya, dan nilai eigen matriks Jacobian dari matriks Jacobiannya itu hasilnya lambda sama dengan 0,8 plus minus 0,433 I. Karena nilai mutlak lambda sama dengan akar 0,85 pangkat 2 plus 0,433 pangkat 2 itu sama dengan 0,95, di mana 0,95 ini kurang dari 1, maka sistem stabil asimptotik. Nah, untuk simulasi numeriknya, simulasi ini dilakukan untuk melihat perilaku populasi dari waktu ke waktu. Grafik menunjukkan dinamika naik turun yang saling mempengaruhi. Nah, pada grafik populasi terumbu karang, terlihat bahwa populasi naik pada awalnya, namun kemudian mengalami penurunan drastis, diikuti dengan fluktuasi periodik yang perlahan menurun amplitudenya. Ini menunjukkan bahwa saat populasi predator atau bintang laut meningkat, populasi karang langsung tertekan. Lama-kelamaan, sistem cenderung menuju keadaan setimbang dengan osilasi yang mengecil ini konsisten dengan hasil analisis kestabilan yang menunjukkan sistem asimptotik stabil. Nah, untuk grafik yang kedua itu ada populasi bintang laut, di mana pola ini berbanding terbalik dengan populasi terumbu karang. Ketika karang banyak, bintang laut meningkat, namun kemudian menurun ketika sumber makanannya habis. Populasi predator juga berosilasi dan akhirnya mendekati nilai stabil seiring waktu. Nah, untuk kesimpulan grafik dari kedua grafik ini, kedua populasi saling mempengaruhi secara siklikal dengan puncak dan lembah yang berurutan. Kedua grafik menunjukkan bahwa interaksi predator-prey menyebabkan dinamika populasi yang berosilasi namun akhirnya stabil. Selanjutnya, untuk grafik bidang fase populasi karang versus bintang laut, itu grafik ini menunjukkan trajektori populasi predator dan prey dalam ruang fase populasi karang versus bintang laut, di mana atau X versus Y, kurva spiral yang mengarah ke dalam menunjukkan bahwa sistem berada pada fokus stabil atau spiral sink. Artinya, setelah berosilasi beberapa kali, populasi predator dan prey akan menuju titik keseimbangan.
Sistem ini tidak hanya stabil, tetapi juga memiliki ketahanan terhadap gangguan populasi akan kembali ke keseimbangan setelah mengalami fluktuasi. Nah, untuk kesimpulannya, populasi terumbu karang dan bintang laut berduri saling mempengaruhi secara negatif sesuai pola predator prey. Dua, populasi mengalami fluktuasi periodik namun tidak membesar terus-menerus melainkan menuju kestabilan. Tiga, model ini menunjukkan bahwa pengendalian predator dapat menjaga keseimbangan ekosistem karang. Nah, dengan model ini memberikan gambaran bagaimana dua spesies bisa dianalisis secara kuantitatif. Dengan pemodelan matematika, kita bisa memperkirakan kapan sistem ekosistem bisa stabil dan bagaimana pengaruh masing-masing parameter terhadap dinamika populasi. Sekian atas presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.